Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raihan Akbar Maulana. Saya kelas TTM 3A dan saya mau menerangkan tugas literasi 2 yang judulnya Mutiara untuk Mencari Cahaya. Di sini bukunya menerangkan jika kita ingin sukses dan bahagia dunia akhirat, maka janganlah dan berhati-hati dengan 3 hal. 1. Kedua orang tua kita. 2. Mertua dari pasangan kita. Dan yang ketiga, guru yang telah mengajari kita. Dan di sini kesimpulannya adalah tergantung kebaikannya kepada kedua orang tua. Begitu banyak orang yang ingin mengajar mimpinya, tapi dia telah membelakangi orang tuanya sehingga dia melangkah tanpa restu orang tua. Lihatlah, akan banyak terjala yang harus dia lalui, hambatan dan bagaimana masalah bermunculan. Jadi jangan berharap menjadi orang sukses bila durhaka kepada orang tua. Kedua orang tua mungkin bisa saja dia sukses, namun dia tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan, karena terkadang kesuksesan yang dipandang oleh orang lain suatu kelebihan yang ada pada dirinya, padahal sebenarnya dia tidak merasa puas dan bahagia. Lalu orang tua dari pasangan kita. Seringkali sebutan mertua menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyamakan antara orang tua sendiri dengan orang tua pasangan, sehingga terkadang mertua itu dikesampingkan, bahkan bisa menjadi suatu perumusan dingin dan persaingan. Tidak jarang kita lihat perselisihan antara mertua dengan mertua, padahal mertua sama halnya dengan orang tua kita sendiri. Dan yang ketiga, guru yang telah mengajari kita. Begitu banyak orang yang belajar namun tidak dapat hasil apa-apa, bahkan tidak lebih dari orang yang tidak pernah belajar meskipun atau menjadi orang sukses yang melupakan siap yang mendidiknya menjadi sukses, membimbing dan menggerakkan sehingga dia bisa mencapai apa cita-cita akibat kesuksesan itu. Di dunia ini banyak yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mulia, namun tidak ada yang mendapatkan kemuliaan abadi kecuali orang yang beriman dan taat beragama. Buktinya, coba kita berpikir secara logika dan melihat fakta dunia. Di dunia ini orang yang menghormati hidup bermacam-macam kalangan, bukan ada kalangan orang kaya, ulama, raja, pejabat maupun penjahat. Orang kaya dengan uang semua bisa mereka dapatkan, cita, harta, tahta, kemuliaan dan kehidupan. Tapi lihat bagaimana kalau dia bangkrut dan jatuh. Meskipun melarat, apakah dia masih dibanggakan dan dipuja-puja? Tidak nyatanya. Pejabat atau raja dengan kedudukan mereka bisa melepuaskan, dihormati, dilayani, diutamakan, tapi lihat ketika dia sudah turun jabatan, apakah penghormatan dan pengaguman itu masih tetap sama? Jawabannya itu mesti tidak. Pejabat mereka bisa melakukan dan mendapatkan apapun dengan kelicikan, kebenaran dan kekuatannya. Tapi ketika dia kalah saing atau
tertangkap, maka tanpa harus ditakyubi kita sudah tahu jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah jika kita ingin mulia, maka jadilah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu sehingga jadi hamba Allah yang taat beragama dan mengikuti jalan yang lurus. Maka kita akan muliakan sampai mati, meskipun paling sulitnya manusia diajak bermuda dan berkompromi adalah mereka yang tidak mengerti ilmu agama. Dan di sini ada kata-kata mutiara, yaitu proses. Hidup adalah sebuah proses perubahan dan perbaikan, pembenahan dari dalam hidup untuk terus menjadi lebih baik. Tidak harus ditentukan oleh waktu kapan, tapi siapa waktu setiap jengkal kehidupan dan terus tanpa henti. Kala engkau jatuh saat menintih jalan Tuhan, janganlah engkau putus harapan, karena rahmat Allah tidak pernah ada tepian. Sekian dari saya, tugas literasi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.